Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan kepada kita yang dikutip dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka pencala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, panggilan mencala manusia. Hari ini 30 November, Gereja Katolik dan Apostolik merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Santo Andreas Rasul dipanggil langsung sebagaimana rasul yang lain. Ketika Yesus melintas di pantai Danau Galilea, ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas, sedang menebarkan jalannya. Saat itu Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Andreas segera mengikuti Yesus bersama Petrus saudaranya. Perayaan pesta rasul ini mengingatkan bahwa iman gereja didasarkan pada pewartaan rasul, sehingga gereja disebut apostolik. Sekaligus gereja itu diutus merasul, mewartakan kabar gembira. Kesatuan gereja itu berdasar atas ajaran para rasul, membuat gereja Katolik itu berdiri teguh dan kokoh. Ciri-ciri gereja apostolik menampakkan kesatuannya secara kelihatan melalui tahta Petrus di Roma hingga ke segala penjuru di mana ada keuskupan-keuskupan yang digembalakan para uskup sebagai pengganti para rasul. Kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik dari abad ke abad telah teruji. Tantangan demi tantangan dapat dihadapi dan diatasi. Ini menjadi pertanda dalam semangat rasul, gereja dipanggil dan diutus ke seluruh dunia mewartakan kabar gembira untuk menjadikan semua orang percaya kepada Tuhan. Santo Andreas yang kita pestakan hari ini memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Dia hadir pada mukjizat pergandaan roti. Justru dia memberitahu tentang anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Dia ada di antara 4 rasul yang bertanya tentang hari akhirat. Dia juga ikut di ruang atas menantikan turunnya Roh Kudus. Andreas wafat di Patros Akaya dengan disalibkan dalam bentuk X. Sungguh semangat rasulnya nyata, siap memberi diri secara total. Saudara-saudari, mari ikutlah aku sebagaimana sabda yang direnungkan hari ini, tetap seruan yang dikumandangkan kepada setiap orang beriman. Dibutuhkan sikap menanggapi dari setiap orang untuk ikut mewartakan Injil dan menangkap sesama yang lain agar percaya. Panggilan ini adalah undangan bagi kita. Dipanggil tidak harus dengan jalan selibat seperti biarawan, biarawati atau imam.
Ini menyangkut hidup iman yang membuat orang lain percaya karena kesaksian hidup iman kita. Kita dipanggil untuk ikut serta dalam karya-karya pastoral gereja. Ketika gereja, umat Allah meminta keterlibatan kita dalam tugas pastoral, hendaknya kita sambut dengan gembira. Tuhan memanggil kita dalam berbagai cara dan kesempatan. Mari kita sadari dan hayati rahmat panggilan yang ada pada kita masing-masing. Santo Andreas, doakanlah kami. Pace bene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.